Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizal Effendi dengan NIM 204101070003. Kemudian ada Rindi Aprilia dengan NIM 205101070004. Kemudian saya sendiri Faiza Misrin Abila dengan NIM 202101070026, dan yang terakhir ada Angga Suhaini dengan NIM T20191467. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi sholat jamak dan juga sholat qashar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai definisi sholat jamak. Dalam sholat jamak di sini dilakukan bagi orang musafir, yaitu bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, jadi di sini definisi dari sholat jamak itu sendiri yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu tanpa mengurangi jumlah rakaatnya, tetapi dilakukan secara sendiri-sendiri, yaitu secara terpisah. Dan sholat yang boleh dijamak yaitu antara sholat duhur dan sholat asar, kemudian antara sholat maghrib dan juga sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Suhaini, NIM T20191467. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamak. Pembahasan yang pertama, sebab-sebab yang diperbolehkan sholat jamak. Yang pertama, karena berada di Arafah dan Musdalifah atau ketika haji, karena dalam safar atau bisa disebut dengan bepergian, atau karena hujan deras, atau karena sakit, ataupun udhu. Kedua, jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim dimulai dengan melakukan sholat duhur sebelum sholat asar dengan niat sholat maghrib sebelum sholat isya. Melakukan niat jamak di permulaan sholat yang pertama. Yang ketiga, muwallah atau bisa disebut dengan terus menerus. Baik lafadz niat jamak takdim seperti contoh di dalam sholat duhur, usolli fardhu duhri arba rakaatin, jamak takdimi ada lillahi ta'ala. Ya, pembahasan yang ketiga, jamak takhir. Adapun syarat-syarat jamak takhir, maka di dalam pelaksanaannya wajib niat jamak, dan niat tersebut harus dilakukan dalam waktunya sholat yang pertama. Adapun lafaz jamak takhir, usolli fardhul asri arba rakaatin, jamaah takhirin ada lillahi ta'ala. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang sholat qashar. Kata qashar yang secara bahasanya adalah mengurangi atau meringkas, sedangkan menurut istilahnya mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu yang awalnya 4 rakaat, karena di qashar dia bisa menjadi 2 rakaat. Namun tidak ada ketentuan untuk sholat subuh, maghrib, dan sholat sunnah itu mengqasharnya. Pada sholat qashar terdapat beberapa syarat untuk melakukannya. Yang pertama, perjalanan yang dilakukannya itu bukan maksiat. Nah, maksud dari perjalanan ini mencakup 3. Yang pertama itu ada perjalanan wajib. Contohnya dia mau melakukan perjalanan mau melunasi hutang. Nah, yang kedua ada perjalanan sunnah. Contohnya kayak silaturahmi. Dan yang terakhir yakni perjalanan mubah. Dia melakukan suatu perjalanan itu untuk berdagang. Yang kedua, jarak perjalanannya mencapai 16 farsak. Nah, Ibnu Abbas di sini menjelaskan bahwa ukuran satu farsaknya itu 5.541 meter. Sehingga apabila 16 farsak berjumlah 88.656 km. Untuk syarat yang ketiga itu, orang yang melakukan qashar adalah orang yang melakukan sholat 4 rakaat secara ada. Dan syarat yang keempat, seorang musafir niat melakukan qashar besertaan takbiratul ihram
saat sholat tersebut. Untuk syarat yang terakhir, orang yang sholat qashar tidak bermakmum di dalam sebagian sholatnya pada orang mukim. Adapun niatnya, apabila dia ingin mengqashar sholat duhur, maka usolli fardhu duhri rakaataini qasran adaan lillahi ta'ala. Apabila sholat asar, usolli fardhul asri rakaataini qasran adaan lillahi ta'ala. Dan untuk sholat isyaknya, usolli fardhul isya'i rakaataini qasran adaan lillahi ta'ala. Saya Rizal Effendi ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, dan sekarang saya ingin menyampaikan tata cara pelaksanaan, yaitu niat sholat jamak qashar takdim atau niat sholat jamak qashar takbir. Terus berdiri dengan sempurna dan menghadap ke arah kiblat. Membaca takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu sekaligus sambil bertakbir Allahu Akbar. Namanya sudah takbiratul ihram. Terus tambahan pada niat sholat itu diwajibkan niatnya itu di dalam ketika membaca takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar itu bersamaan dengan niatnya itu di dalam hati. Terus membaca iftitah, ya kayak biasanya iftitah kabiro ila airihi sudah. Terus membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, salam, kemudian berdiri kembali di antara dua sholat diselingi dengan iqamah, lalu dilanjutkan dengan sholat berikutnya, diawali iqamah, lalu takbiratul ihram hingga salam. Ya seperti sholat seperti umumnya, tapi perbedaannya itu ketika sudah salam kemudian berdiri kembali di antara dua sholat, yaitu. Oke, mungkin sekian dari saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mengakhiri. Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.